Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo teman-teman Overthink Club, gimana kabarnya di sesi kedua hari ini? Puasanya aman, lancar, Mbak Zahra, Fitri? Aman. Oke, semoga semangat teman-teman masih penuh ya. Ini kita udah di minggu kedua, bukan ya, minggu pertama ya, masih minggu pertama. Tetapi di hari Jumat ini kita memasuki sesi kedua dari Overthink Club, berpikir kritis, berserah dengan sadar. Nah, di sini, di sesi kali ini kita akan ngobrolin terkait dengan isu disabilitas dalam perspektif ulama perempuan muda. Nah, nanti di sini sudah ada Ning Aida. Ning Aida udah on cam? Belum ya? Oke. Ning Aida apakah sudah belum ya? Oke, kita Oh ya. Jelas. Oke, terdengar Neng. Oke, di sini sudah ada Ning Aida ya sebagai, jadi kita program di Mubadalah itu kita lagi bersama dengan Ning Aida sedang menyusun buku terkait dengan fikih disabilitas, tentunya dengan perspektif perempuan gitu ya. Dan kita nanti akan ngobrolin nih, akan kupas tuntas ya. Enggak sih, lebih ke spill aja, spill dikit terkait dengan apa sih yang Ning Aida tulis gitu dalam buku fikih disabilitas. Bersama dengan Ning Aida juga sudah hadir di tengah-tengah kita ada Yuyun Apriani. Bisa cek suara, Yuyun sudah hadir ya. Sudah masuk ke ruang Zoom, dan Stella Rosita. Halo Stella. Suara aman ya. Stella dan Yuyun ini merupakan alumni dari pelatihan. Jelas Nih, aman. Ya, Yuyun dan Stella ini akan menjadi penanggap dari apa yang nanti akan disampaikan oleh Ning Aida sebagai penulis dari buku Fikih Disabilitas Perspektif Ulama Perempuan. Dan Stella serta Yuyun merupakan alumni dari Akademi Mubadalah Yogyakarta tahun 2025, merupakan bagian dari afirmasi atau dukungan dari Mubadalah.id bersama Yayasan Fahmina untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi teman-teman perempuan difabel untuk ikut menulis, terutama dalam perspektif perempuan difabel terkait dengan hal-hal yang mereka alami atau mereka rasakan, atau yang hambatan-hambatan atau pengalaman-pengalaman mereka sebagai perempuan difabel yang mungkin jarang atau sama sekali atau tidak pernah dituliskan. Oke, terima kasih Mbak Zahra dan Mbak Pevi. Teman-teman selamat siang semuanya. Suaranya aman ya? Sebelum itu, sebelum kita mulai untuk berdiskusi, kami juga ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang membantu untuk JBI. Ada Kak Fatur dan Kak Nimas ya. Terima kasih. Lalu juga selamat datang teman-teman di sesi kedua kita saat ini. Siang ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ning Aida dan juga Kak Yuyun dan Kak Stella. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin teman-teman bisa kasih reaksi dulu. Boleh lope, boleh apa yuk untuk penyemangat teman-teman narasumber dan juga penanggap siang kali ini. Oke, setelah itu mungkin aku kembalikan ke Mbak Pevi untuk juga mengajak kita untuk masuk ke spill tadi ya, spill soal buku dan juga fikih disabilitas. Silahkan Kak Pevi. Oke, nah di sini Ning Aida apakah sudah siap nih? Oke, ya, Harus geser-geser. Iya kayaknya pegang aja deh. Ya, silakan Ning, langsung saja. Boleh langsung memaparkan kira-kira apa sih yang Ning Aida tulis dalam buku fikih disabilitas yang akan kita launching insya Allah ya tahun ini kayak gitu. Silakan Ning. Sedoyo baca buku fikih penguatan disabilitasnya NU, terus fikih disabilitasnya Muhammadiyah, buku-bukunya Pak Arif Maftuhin, juga beberapa literatur klasik. Yang saya lihat, disabilitas itu adalah kondisi di mana seseorang itu tidak hanya mengalami impairment dari sisi tubuhnya, tapi mengalami disability.
dari sistem sosial kemasyarakatan dan juga dari pemenuhan unsur religinya juga. Ngoten. Jadi itu disability itu harus dibedakan dengan impairment atau handicap. Ngoten. Kalau impairment ketidaksesuaian fungsi tubuh dengan fungsi tubuh yang biasa ada di orang non-disabilitas. Kalau disabilitas itu berarti ketidaksesuaian fungsi tubuh itu didukung dengan hambatan-hambatan dan halangan-halangan yang bersifat sistemik dari segala segi. Dan kalau hambatan itu dihilangkan, maka penyandang disabilitas itu akan bisa beraktivitas senormal manusia non-disabilitas. Bukan berarti lalu fungsi tubuhnya sama dengan yang lain, tidak. Tapi hambatan atas fungsi tubuh itu yang akan harus diminimalisir kalau tidak bisa dihilangkan sehingga dia bisa berfungsi dengan baik. Kalau itu yang pertama dari disabilitas. Mungkin monggo saya membebaskan, monggo kalau misalnya Mbak penanggap, Mbak Uyun, Mbak Stella, monggo kalau mau menanggapi atau ada pandangan lain mengenai disabilitas. Lalu yang ada di Indonesia saat ini itu banyak sekali disabilitas itu halangannya didukung oleh, kalau Indonesia itu mayoritas Muslim, pemahaman agama dan pemahaman nilai-nilai spiritual itu masuk banget di kegiatan dan ritual sehari-hari, termasuk masuk ke gimana melihat penyandang disabilitas. Dan itu yang walaupun bisa kita lihat bahwa tidak ada yang berniat buruk, tapi eksesnya karena pemahaman yang tidak sesuai dengan lensanya, maka itu menjadi pemahaman yang memiliki efek buruk yang memang tidak diniatkan, tapi jadinya berdampak banyak ke lingkungan, tidak hanya ke penyandang disabilitasnya, tapi juga ke keluarganya. Dan contohnya mawon, bisa kita lihat yang paling terkenal apa ya? Hadis yang agak hilarkis. Sholako iman fa'ilam tasbati faqoidan. Sholatlah dengan kalian sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu maka dengan duduklah. Jika tidak mampu maka dengan berbaring. Jika masih tidak mampu maka boleh dengan isyarat. Nah, ulama-ulama klasik dan ulama-ulama kontemporer, termasuk beberapa waktu yang lalu saya dengerin juga di sini salah satu ustadz muda itu mengartikannya bahwa gimana juga kalau masih bisa berdiri harus berdiri. Ngoten. Nah, itu kalau dalam situasi orang normal, orang non-disabilitas dalam kondisi normal maksud saya, itu memang bisa diartikan dengan kondisi kemampuan asal seorang yang berdiri. Maka saat dia tidak mampu berdiri, rukhsahnya adalah dia duduk. Ngoten. Tapi kalau kita melihat penyandang disabilitas, baliknya ke la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, di sini seperti balik ke sholat tadi, yang orang-orang sama ulama itu ngertiinnya lebih kepada tidaknya, tidak mampunya, bukan ke arah mampunya. Sementara Gusti Allah sendiri sampun nerangaken bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nafsan loh ya, satu-satu tiap orang, jadi itu kemampuannya pasti beda-beda. Nah,
saat kemampuan tiap orang yang seharusnya dilihat per case, apalagi dalam kondisi penyandang disabilitas, di mana satu penyandang disabilitas itu kondisi fisiknya pasti nggak sama dengan penyandang disabilitas lain. Ngapunten mawon, saya belum pernah kenal Mbak Stella, tapi sepertinya beliau memakai kursi roda, berarti penyandang disabilitas fisik sama seperti saya. Tapi pasti walaupun sama-sama menggunakan kursi roda, pasti kemampuan tubuh atau halangan atau kondisi kesehatannya beda-beda. Dan itu pasti akan membutuhkan titik ukur awal yang berbeda dalam kaidah menerjemahkan wusaknya. Kemampuannya itu harus diterjemahkan dengan berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Nggak bisa standar orang non-disabilitas dipakai kepada standar orang yang penyandang disabilitas. Nah, balik ke sholat. Alhamdulillah, kula dari kecil sampun dibilang sholatnya duduk. Tapi duduk seperti apa? Kalian ayah kula dibilang waktu itu, walaupun ya emang dari dulu liatnya gitu, terus sama duduk, sujud segala macam ngaten. Suatu kali tahun 2017 pertama kali kula ten gene tanah suci. Sekeliling saya itu semuanya pakai kursi roda. Banyak yang terus di kursi. Soalnya terkursi nopo ngeten. Kalian abah kula langsung disanjangi, "Da, kamu turun. Sujud, Nak," gitu. Jadi patokan utamanya saya emang bisa sholat dengan duduk di atas kursi roda. Tapi kemampuan yang Allah berikan ke saya itu saya masih bisa sujud dengan sempurna. Walaupun tidak berdiri. Ngoten, sujudnya bisa. Jadi sebisa mungkin walaupun saya kuliah di Solo, di Jogja, ngoten, tempat sholatnya, kalau tempat sholatnya memungkinkan saya untuk turun dari kursi, untuk pakai krek langsung ke masjidnya, maka saya akan sholat sesempurna mungkin, pakai sujudnya langsung sujud biasa, ngoten. Tapi kalau kayak di tempat-tempat yang kurang memungkinkan, kemarin waktu S2 dan UGM, lihat tempat, lihat waktu, lihat kondisi, maka di beberapa kesempatan saya akan switch. Dari mulai switch talfiknya, switch wudhunya, switch sholatnya, sampai switch caranya. Nggak harus ngoyo, harus sujudnya sempurna. Kalau waktu tidak memungkinkan, kalau kondisi tempat tidak memungkinkan, taghayyur ahkamnya bil azman wal amkan wal ahwalil badaniyah jadinya. Nonton. Jadi itu harus pintar-pintar nyesuaiin mawon. Jadi kemampuan asal saya adalah duduk. Jadi saya nggak bisa dipakai dengan kemampuan asal berdiri. Kemampuan asal saya duduk. Dari kemampuan asal duduk itu rukhsahnya dengan gimana? Dengan beberapa gerakan jadi isyarat. Misalnya sujud hanya dengan isyarat nunduk lebih dalam, ngoten niku. Kalau kondisi tidak memungkinkan. Ngoten. Ya. Untuk awalan ngoten mawon sih. Spill awalnya Mbak Fevi, monggo saya kembalikan ke jenengan. Terima kasih Ning Aida. Jadi kalau tadi sedikit saya menangkap ya Ning ya, berarti sebetulnya kalau kita ngomongin tentang rukhsah dan juga kaitannya dengan bagaimana ibadahnya teman-teman disabilitas, itu harus dilihat juga tadi ya, kemampuan harus disadari bahwa kemampuan dari teman-teman difabel juga beragam, dan ini harus per personnya tuh harus menyadari gitu kan ya, batas minimal, bukan batas minimal ya, kemampuan dasarnya apa, lalu yang bisa dimaksimalkan seperti apa kayak gitu. Sehingga ini menjadi takaran untuk melihat tadi ya, melihat kaitannya dengan rukhsah, tetapi juga tidak membebankan seseorang, tetapi juga mengikhtiarkan yang paling maksimal dari dirinya sendiri gitu ya Ning ya. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Nggih, betul. Karena kan sebaik gimana Gusti Allah memberikan kemampuan itu, kalau kita memberikan yang maksimal,
sesuai dengan kemampuan, maka itu akan diterima kok. Ngoten. Tenggene Al-Mughni juga dibilang kalau sholat nggak ada tuh istilah misalnya kalau sholat dengan duduk pahalanya akan berkurang daripada sholat dengan berdiri. Mboten wonten ngaten, nggak ada sama sekali. Dan Al-Mughni langsung dibilang bahwa orang yang sholat dengan duduk ataupun dengan isyarat maka dia akan mendapatkan pahala setara dengan sholatnya orang yang sehat. Ngaten. Asal benar-benar yang dilakukan itu tidak meremehkan esensi ibadahnya itu, tidak ngentengaken dan sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Gusti Allah, dan semaksimal mungkin yang dia bisa. Nah itu yang susahkan switch-switchnya itu. Saya cukup privilege dengan tumbuh besar di lingkungan yang bukan cuma ngertos tapi juga di lingkungan keluarga juga tidak asing dengan penyandang disabilitas. Jadi kerabat-kerabat wonten ingkang tunarungu, tunawicara, wonten juga yang disabilitas fisik, ngoten. Jadi ya lingkungan bisa dibilang lingkungan keluarga, tidak hanya keluarga inti tapi juga kerabat itu juga cukup mendukung untuk perkembangan kemampuan, ngoten. Kalau Maslow, hierarki kebutuhannya Maslow, kebutuhan dasar terpenuhi untuk self adapting pendidikan, belonging juga dari awal sampun cukup terpenuhi, hanya tinggal menambahkan capability-nya mawon. Tapi masalahnya kan itu enggak ada di semua penyandang disabilitas di Indonesia, dan itu yang harus disadari bahwa diskursus mengenai disabilitas itu belum menjangkau semua orang. Kalau sekarang kita diskursus yang ada itu kebanyakan masih mengenai kekerasan gender, kekerasan terhadap perempuan. Tahun 2024 itu saya hadir di simposium pesantren, alhamdulillah waktu itu dilaksanakannya di Visible UGM, jadi saya bisa hadir. Satu ruangan itu yang ngomong soal disability, waktu itu ada di forum pengasuh pesantren, di panelis, banyak yang ngomong tentang pondok ramah perempuan, pondok ramah anak, tapi tidak ada satupun yang nyenggol pondok ramah disabilitas. Nonton. Sebelum saya maksudnya, bukan berarti saya tidak nyenggol. Nonton. Jadi saya hadir sebagai penyandang disabilitas dan menyuarakan itu. Dan ajaibnya ya nggak ada. Tapi setelah saya ngomong ada lintunipun ingkang sanjang kalau di yayasannya juga sudah menerima. Tapi belum fokus ke arah tersebut. Jadi masih bisanya ngonten. Nah, masalahnya kan itu, why? Kenapa belum fokus? Kenapa masih dipinggirkan? Kenapa belum ada di centering dan masih ada di peri-peri begitu? Jadi ini salah satu ikhtiar untuk centering isu disabilitas mawon, ngaten. Monggo Mbak Fevi. Kayaknya ini nih, kalau Mbak Pep, saya masuk Pep. Boleh? Apa belum? Iya, ayo Bang Dul. Monggo Kang Dul, monggo. Oke, Mbak Aida, ini menarik soal tadi soal bagaimana cara beribadah ya Mbak Aida ya. Kadang-kadang kita beribadah itu mempunyai harapan, terutama sah, diterima ibadahnya begitu ya. Nah ini kan sulit bagi teman-teman, misalnya saya sendiri, misalnya kalau ibadah pasti pengennya diterima gitu ya, sah begitu. Nah gimana cara meyakinkan meyakinkan diri sendiri bahwa itu pasti ibadah diterima. Itu kan yang paling sulit menurut saya ya. Nah, Ning Aida mempunyai dengan bahasa lainnya ijtihad sendiri kalian Ning ya. Soal ibadah sesuai dengan kemampuan. Nah, yang paling penting adalah cara meyakinkan itu ibadah itu diterima atau sah atau ya wis pasti diterima nih ngoten. Kira-kira begitu pertanyaan saya, Ning Aida.
ini ada hubungannya dengan disabilitas mboten? Iya, terutama teman-teman disabilitas lah ya, dan orang-orang non disabilitas juga mempunyai keyakinan kalau ibadah itu ya harus sah, harus Wah, diterima begitu. kalau Apalagi bagi saya nggak teman-teman bisa tuh mesti ini badan saya diterima atau enggak aja saya nggak bisa. Apalagi terus meyakinkan orang ibadahnya diterima atau mboten. Yang saya lakuin cuma Putus. Iya, ya. kayaknya Terputus. terputus ya. Mungkin kita juga bisa mendengarkan pengalaman dari Stella atau Yuyun. Halo Yuyun, Stella. Halo ya Mbak Yara. Ya, ya Stella. Berarti Stella mungkin bisa sharing juga gimana pengalaman kamu ketika menjalani sholat tadi ya. Pengalaman yang Aida berusaha untuk bisa sujud ya dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Mungkin Stella punya pengalaman lain soal menjalankan ibadah, terutama saat sholat. Baik Ning. Baik Mbak Zara. Iya memang Ning juga. Ning Iya. Naning dong. Kalau menurut saya pribadi benar kata Ning Aida tadi, setiap penyandang disabilitas punya keterbatasannya masing-masing, dan saya juga meyakini hal itu, bahwa kalau saya memang hidup di lingkungan yang benar kata Ning Aida, punya lingkungan yang privilege cukup bagus. Bagaimana orang tua kami mengajarkan tentang terkait ibadah dan sebagainya. Nah, ketika saya beribadah pun saya juga diajarkan oleh orang tua saya, kalau nggak bisa duduk itu juga bisa dengan nggak bisa berdiri bisa dengan duduk, itu juga diajarkan sama orang tua saya. Nah, karena pengalaman saya bukan dari latar belakang pondok pesantren, uh, akan jauh berbeda jika berbicara tentang itu. Tapi berdasarkan pengalaman saya, Mbak Yara, saya ketika pengen sesuatu, misal ketika saya pengen belajar mengaji, uh, itu orang tua saya juga effort menghadirkan guru ngaji setiap hari. Itu juga mungkin nggak semua teman-teman difabel yang ada di sekitar kita punya privilege itu ataupun ekonomi yang stabil dalam mendukung putra-putrinya bisa beribadah, bisa mendapatkan pengetahuan agama yang cukup, dan bisa mengamalkannya ke lingkungan sekitar. Itu juga tidak semua mendapatkan hal itu. Gitu saja sih Mbak Yara. Kalau Yuyun, barangkali juga bisa sharing pengalaman. Kalau dari saya itu, saya setuju ya dengan Mbak Stella dan yang Aida tadi. Ya, dengan disabilitas itu tentu ada masing-masing kendala yang dialami. Contohnya kalau tadi kan dari Mbak Stella kan dari sholat ya, mungkin kalau nggak bisa berdiri dipersilakan untuk duduk. Kalau nggak salah tadi kan orang tuanya memberitahukan seperti itu. Nah, kalau dari saya sendiri, kalau untuk sholat itu, alhamdulillah masih bisa menjangkau. Yang mungkin kalau dari saya itu kendalanya itu gak tahu itu. Apalagi kalau ada masjid itu yang kalau kita mau ke tempat wudhu tuh harus melewati lubangan air yang biasanya kalau habis wudhu itu kan, kalau saya pribadi itu disabilitasnya jalan pakai lutut ya. Jadi kalau habis wudhu tetap bakalan kena baju saya gitu, yang bakalan tenggelam. Mungkin kalau orang orang non disabilitas itu bisa seatasnya betis gitu ya, atau bahkan lebih dari itu. Tapi kalau saya mungkin itu gak bakalan basah banget baju bawahnya itu gitu. Itu tentu jadi satu kendala buat saya kalau menemukan masjid-masjid yang ada jembatan air untuk menuju ke tempat wudhu itu sih. Biasanya kalau saya menghadapi tantangan itu sih, itu cari alternatif yang memang benar-benar bisa dijangkau untuk saya seperti itu. Ya,
Terima kasih Hyun yang ada sepertinya sudah kembali ke ruang Zoom. Mungkin bisa dilanjutkan, Pevi, untuk berbincang dengan Aida. Nggih, ngapunten. Ternyata sinyalnya benar-benar salah ini tadi. Iya. Nggih. Nggih, jadi balik lagi tadi waktu saya terputus, saya jawab yang dari Kang Dul nggih, tentang gimana meyakinkan kalau ibadah diterima. That's not my business exactly. Itu bukan urusan kita sebagai manusia, ngoten. Ya udah, lakuin aja sesuai Kan mau kemampuan didikte sama Bang Dul. gitu. Oke. Nggih. Apa terus Gusti Allahnya mau dipindah gitu. Ya udah, lakuin aja yang terbaik seperti yang saya bilang tadi. Saya masih dikasih kemampuan sujud, saya syukuri kemampuan saya dengan sujud. Kalau misalnya tempatnya nggak memungkinkan untuk saya bisa sholat dengan sesuai keadaan, sesuai kemampuan maksimal saya, maka ya udah, daripada saya ninggal sholat atau daripada was-was, daripada terus wah sholat iki diterima tak kaya wis Aman nggih. sudah sholat nggih wis gak ada mamang-mamangan wis iku urusane Gusti Allah gitu. That's Gusti not Allah, my nggih. business. Saya sudah ngelakuin yang terbaik sesuai kemampuan, nggih pun wis mau diterima nggak diterima itu kan urusan yang terima. Kita cuma nyerahin bukti baktinya doang, Kang. Oke nih. Ya, Kalau nggih, tadi tadi saya Stella. dengar dikit, Oh ya, nggih, dengar dikit yang nggih tentang sinten Mbak Yuyun yang tentang Yuyun. Mbak Yuyun. itu nggih, Mbak Yuyun yang tentang kesulitan saat Kesusahan. wudhu niku nggih. Iya. Nggih. Nah, itu kalau ini Mbak Fevi pasti udah lihat ini di buku itu. Nanti juga saya siapkan tips-tips gimana ngatasi kondisi tempat-tempat wudhu yang mboten memungkinkan. Kebetulan kan saya walaupun kayak gini masih suka bolan dan kadang nggih ngene sarane Sunan Kalijaga piyambakan. Kadang ben nyampel, kadang ngaten. Mantap. Nggih. Sarkup. Dari Jogja ngebis ke Demak Ke gitu Cirebon aja. pernah Neng Aida. Gitu aja. Kadang Ke Cirebon pernah. Dereng kalau ke situ, tapi kalau ke Bandung, ke Jakarta Oh, pernah. Kalau ke Cirebon dereng nggih. Diantos. Ngapunten lain hotel nggih. Jadi sudah menemui banyak fasilitas masjid atau musola ingkang mboten ramah dengan kondisi saya, walaupun saya pakai kerek nggih, mboten pakai kursi roda kalau lagi bolang. Kursi roda hanya di kondisi tertentu di mana akses misalnya hanya di kampus saja atau di rumah ngoten, atau lagi males gerak gitu aja. Tapi kalau untuk sehatnya nggih pakai tongkat, soalnya otot-ototnya gerak, terus keringatnya juga keluar ngoten kalau saya. Terus lebih mudah jalan-jalan kemana-mana kalau pakai kerek mawon ngoten. Nah, yang saya temui itu salah satu yang enak itu pakai spray. Bukan spray loh nggih, spray semprotan nggih. Bukan spray. Nggih, semprotan nggih. Semprotan itu yang 100 mili itu cukup. Dan nanti wudhunya bisa diakali mboten wudhu Syafi'i, tapi wudhu Hanafi mawon. Jadi nggak usah digosok, cukup basahi. Nggih. Terus kan rukun wudhunya juga jadinya cuma 4, nggak 6 kayak wudhu Syafi'i. Iya. Itu. Menarik. Terus untuk hal-hal yang batalin wudhunya juga jadi lebih sedikit gitu. Jadi nggak sengaja pegangan dengan lawan jenis ataupun sengaja, kalau Hanafi kan mboten napa-napa gitu. Jadi kalau di situasi darurat misalnya nggak sengaja kesenggol, saya sudah daripada susah-susah wah banyuku karena samene cukup tagak kayak wudune atau iki terus wudhu
piye lah Lanjut. gak iso lanjut apa hatamane ngoten wis nggak pakai gitu wis tinggal intikal aja udah Iya, talfik iya, iya. aja ngoten sampun beres. Jadi Ah, kalau di kampus juga misalnya hanya istirahat jeda antar kelas itu setengah jam. Kalau setengah jam itu dipakai damel makan siang, dipakai damel wudhu, kali sholat, itu nggak akan cukup. Dari kelas di lantai 4, lantai 5 turun ngeliwati eh, jalur-jalur ten gini. Visipol itu juga agak lama walaupun dengan kursi roda setengah jam nggak akan cukup untuk balik ke kelas lagi. Saya akan manfaatin waktu itu untuk ke kantin, beli roti, beli yang bisa dimakan di kelas, terus manten-manten sholatnya pripun balik ke kelas paling boten saya jatah itu 10 menit sebelum masuk sudah harus di kelas. Di situ saya semprot-semprot anggota wudhu, baru terus sholat di atas kursi roda di dalam kelas. Ngoten sampun. Terus makannya gimana? Ya alhamdulillah dosen-dosen nyantai, kalian bebas asal nyemak, asal nggak rame. Dosen-dosen biasa kok. Terus wonten ingkang ngebolehin untuk nyemil makan minum di kelas. Ngoten. Jadi ya tergantung situasi kondisi mawon ngoten. Jadi tapi yang paling utama itu saya selalu sedia spray saya cantolin di kursi roda. Ngoten. Saya punya spray dengan gantungan kulit yang lucu tapi hilang waktu terakhir umroh September kemarin nggak tahu hilang di bandara. Tapi ya enak sekali Oke. kalau punya kayak gitu. Saya pikir spray tempat tidur nih. Bandul. Spray Jadinya itu ya, kejauhan. spray apa namanya? Ya kayak Semprotan, semprotan gitu ya. semprotan Ya, aja. ya, ya, ya. Untuk nyuci motor gitu ya, tapi yang botolan gitu ya. Dengan spray, ya spray. Iya kayak hand sanitizer kan nih. Yang kecil-kecil gitu. Nggih, kados hand sanitizer Ah, nggih kan ada ah, dijual botol itu botol Iya, iya. kosongan 100 mili kayak gitu. Itu cukup Ya kayak botol parfum diisi refill air lah kira-kira biasa. begitu ya Ning ya. Ya Nggih, nggak usah parfum yang refill. 1 liter berat. Nggih, Nah, ini cukup. sebenarnya Pengalaman saya penasaran. 100 mili cukup kok. Oke. Saya penasaran dengan ini nih. Tadi baru satu yang disepil ya soal wudhu dengan penggunaan yang efektif ya, pura air wudhu yang efektif. Saya penasaran dengan pengalaman biologis perempuan difabel, terutama ketika menstruasi, bagaimana cara mandi besarnya gitu ya. Barangkali Yuyun atau Stella juga punya pengalaman yang sama bagaimana mengatasi tadi ketika menjalani pengalaman biologis. Itu mungkin juga pertanyaan dari banyak orang ya, terutama teman-teman difabel gitu. Apakah sudah suci atau belum? Bagaimana bahasanya apa ya? Indikator apa sih ya? Untuk memutuskan ini sudah sesuai atau belum? Ini sudah Iya suci indikator atau belum? kesucian. Hadas besarnya itu Untuk sudah. teman-teman netra. Kamu pakai mic Iya, dong. sementara Ini kan ngobrol gibah di kantor ini nih. lupa ada mic. Ya, terutama juga ini nih, mungkin kan teman-teman yang disabilitas netra ya, yang tidak bisa membedakan warna darah itu. Nah, itu gimana tuh nih kalau misalkan ngobrolin terkait dengan fikih menstruasi untuk teman-teman difabel? Ning Aida putus Nggih. apa gimana? Jadi saya Terputus ya suaranya. mboten kok. Masih. Iya. Oh masih, oke. 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 Jadi Iya, apa enggak kedengar? Nggih. Oke. Boten-boten harus terputus Terkait sedikit. kalau terkait pengalaman nggih. Apa sudah jelas? Jelas. Iya, jelas nih. Nggih. Halo kan? Apa sampun jelas, Mbak Fevi? Nggih. Sudah masuk. Nggih. Jadi ini saya nggih. Jadi kalau mengenai pengalaman kewanitaan penyandang tunanetra, saya waktu itu
ngewawancara teman Kak Didi dari Makassar. Eh, dia tunanetra, tapi tunanetranya niku tunanetra sebagian. Jadi masih bisa melihat. Ngoten. Dari pengalamannya itu saya tanya, gimana dengan mereka yang tunanetra, yang butanya? Jadi kalau kata teman saya, teman-temannya yang tunanetra total, buta total itu akan bergantung kepada caregiver atau pembantu atau ya servis ngoten niku untuk mencucikan. Kalau cuma masang pad nopo atau masang tampon itu kan masih bisa dengan meraba. Tapi kalau untuk mensucikan baju atau pakaian dalam yang kena darah atau melihatkan itu mereka akan butuh bantuan. Dan itu di situ fungsinya keluarga dan untuk ya membantu. Di sini keluarganya wanita ngoten nggih. Jadi untuk mencuci, untuk melihat apakah darahnya sudah masuk kategori dimaafu walaupun tidak sepenuhnya bersih, itu juga akan tergantung kepada caregiver atau keluarga. Tapi jika tunanetranya itu sebagian, maka nggak ada masalah. Apalagi kalau misalnya kan pengalaman kewanitaan, pasti tiap orang itu juga punya rasa dan tanda-tanda sendiri. Ngoten. Oh, ini sudah adatnya biasanya segini, biasanya adatnya berapa hari. Kalau sudah nggak kerasa berat di pinggang, udah nggak kerasa badannya remuk kabeh kayak gitu, nggak udah ngerasa cukup fit, nggak gelingan, ngoten kan kadang pusing. Kalau saya seringnya jadi migrain karena hormonalnya ngoten. Itu akan dilihat, oh ini sudah berapa hari, oh ini sudah hari begini. Jadi minta tolong untuk dilihatkan. Ada teman tenggene waktu saya kuliah itu ada yang dia bukan tunanetra sih, tapi penyandang disabilitas daksa yang mboten nggak ada jari-jari, Mbak Kang. Dose untuk pakai mukena aja dia pakai baju, pakai mukena dia bergantung kepada ibunya. Nah itu kan juga jadi satu kondisi tersendiri kalau nyangkut ke fikih kewanitaan, Mbak Zahra ngoten. Kalau langsung ketemu penyandang disabilitas netranya yang netra total, limitasinya saya baru dari tangan kedua, mboten belum ke wawancara langsung ke penyandang disabilitas netra totalnya. Jadi bagian pengalaman kewanitaan yang tunanetra full, saya masih belum secara rinci bisa memetakan masalahnya. Entah gimana, hanya dikira-kira dari oh ini gini, kesulitannya gini, hanya dari tangan kedua. Terus Mbak Zara. Oh ya. Oke. Monggo, siapa lagi? Ya, terima atau kasih. monggo Mbak Stella atau Mbak Yuyun. Ya, buat kayaknya Jika Mbak Stella dan Mbak saya Yuyun ini udah nyiapin pertanyaan nih. Silahkan barangkali mau bertanya sama Ning Aida gitu ya. Alhamdulillah Dan ini ibu saya ndak terkabul bab kewanitaan. Jadi kata ibu saya dulu, beliau pengennya saya kayak Sayyidah Fatimah nggak lama-lama ngoten.
Oh. Ya, terima kasih Ning Aida sudah berbagi ya dengan teman-teman. Sebelum lanjut untuk ngobrol-ngobrol, sebelum lanjut untuk ngobrol, aku balik. Nah, ini kayaknya jauh ya. Oke teman-teman, sepertinya Ning. Oke. Ribet banget tuh mic nih. Teman-teman sinyalnya, suaranya masuk nggak? Gak ada pawangnya So, soalnya. dari tadi dari ributan mic. Iya, soalnya pawangnya ini jauh ya. Lagi LDR sama pawangnya jadi terkendala. Mungkin Ning Aida juga sepertinya terkendala sinyal lagi. Tadi sudah ini ya, sudah membahas sedikit tentang fikih menstruasi untuk teman-teman difabel. Nah, nanti Mbak Feby juga mungkin bisa menambahkan, ini ada yang kapan nih bukunya bisa dipesan gitu ya. Mungkin ini juga bagi teman-teman penasaran ya isi bukunya, terutama dengan untuk teman-teman difabel gitu ya. Nanti akan diinfokan kalau sudah launching. Ini kan spill-spill aja gitu ya. Ya spill tipis-tipis gitu. Juga di sini sudah ada beberapa tanggapan, salah satunya dari Mbak Umu. Semoga diskusi yang terjadi di ruangan ini juga bukan hanya sekedar rasa penasaran gitu, tapi juga bisa jadi langkah bersama untuk mengadvokasi dan memudahkan akses bagi teman-teman disabilitas dalam pembuatan kebijakan dan juga pembangunan dengan perspektif disabilitas. Jadi harapannya sama, kami juga harapannya dengan Mbak Umu bahwa ruang-ruang diskusi kita dengan teman-teman disabilitas ini untuk menguatkan kita tentang bagaimana upaya kita untuk mengadvokasi dan juga melahirkan kebijakan-kebijakan yang memudahkan untuk teman-teman disabilitas. Sepertinya Ning Aida juga sudah bergabung lagi. Ini ada sesi sharing-sharing kan teman-teman peserta ya Mbak. Tapi untuk itu mungkin Mbak Yuyun atau Kak Stella mau menambahkan atau juga bertanya ke Ning Aida, silahkan. Kak Stella dan Kak Yuyun. Ya, Mbak. Ya, silahkan. Barangkali mau menanggapi lagi, barangkali mau sharing lagi atau juga bertanya ke Ning Aida, silahkan. Sebelum nanti teman-teman peserta yang lain. Ya, tadi ada pertanyaan dari Mbak Zahra tentang apa biologis perempuan tentang menstruasi. Itu saya izin juga memberikan sudut pandang dari perspektif saya. Menurut saya teman-teman difabel eh, tidak semua memiliki orang tua yang clear clear bahwa anak mereka adalah penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan edukasi tentang kesehatan seksual reproduksi gitu. Jadi seringkali mereka belum memahami apa itu menstruasi gitu, gimana cara membersihkan darah haid itu juga tidak semua teman-teman difabel. Nah, yang menyebabkan akhirnya banyak ketimpangan terjadi di masyarakat kita adalah uh, masyarakat kita memandang penyandang disabilitas itu tidak punya kebutuhan biologis, misal kebutuhan menikah dan sebagainya gitu. Seringkali pandangan itu adalah bias yang diciptakan oleh masyarakat tanpa melihat dari subjeknya langsung bagaimana mereka sebagai penyandang disabilitas. Kalau saya pribadi, saya sudah diajarkan oleh orang tua saya tentang pendidikan seks seksual dan reproduksi itu mulai apa sih yang kita tidak boleh disentuh oleh lawan jenis kita, ketika haid itu harus bagaimana memakai uh, pembalut dan sebagainya, itu juga sudah diajarkan orang tua. Namun kan tidak semua itu terjadi di teman-teman difabel. Nah, itu juga yang mengakibatkan angka angka kekerasan di Indonesia, angka kekerasan seksual di Indonesia itu cukup tinggi karena tidak semua teman-teman difabel memahami orientasi tubuhnya. Dan akhirnya ketika terjadi kekerasan ya dianggap, nah itu mungkin cuma bercanda atau kayak catcalling dan sebagainya gitu sih. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali di dalam forum, eh, kalau di masyarakat kita sering memandang dalam fikih pernikahan
itu selalu menyebutkan kita itu harus mencari pasangan yang kafaah gitu. Nah, Iya, iya. bagaimana menurut pandangan Mbak Yara dan teman-teman Mubadala dan Ning Aida juga dan teman-teman menilai hal itu? Kalau dari unsur sosial kan itu adalah pertimbangan yang cukup berat ya, sehingga orang-orang memberikan penilaian juga lumayan mainstream terhadap penyandang disabilitas ketika harus dihadapkan kalau habis Lebaran pasti ditanya kapan nih jodohnya, kapan nikah, itu adalah fenomena yang terjadi Iya, iya, dan iya, juga iya. itu dihadapi tentunya teman-teman Iya, iya. disabilitas. Begitu, terima Hmm. kasih. Ya, silakan Ning Aida. Atau Yuyun dulu mau bertanya sekalian? Kalau mau berbagi juga, Mbak Yuyun. Kalau dari saya itu ya menanggapi apa namanya Mbak Stella tadi ya, memang betul tidak semua orang tua bisa mengajarkan eh, tentang apa kebutuhan reproduksi sehingga sehingga apa namanya belum semua orang disabilitas itu memahami ya itu. Nah, balik lagi kalau dari sisi Mbak Stella kan menanyakan terkait pernikahan ya. Kalau dari sisi saya itu sudah hampir sama, cuman mungkin lebih ke ini aja. Bagaimana sih kalau seandainya ada eh, disabilitas yang dia itu lumpuh dari pinggang ke bawah, terus atau dia itu menggunakan selang atau pampers untuk sholat dan wudhunya itu bagaimana hukum fikihnya? Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Mas, balik ke kamera. Oh, oh. Ya, silakan Ning Aida. Barangkali mau direspon dulu. Keluar ya. Ning Aida, Pak. Terdengar suaranya, Ning? Oke, kayaknya. Tadi soal pertanyaan dari Stella. Nggih, terima kasih. Ngerespon Mbak Stella Rubien, nggih. Halo? Iya, halo. Halo? Iya, masuk, Ning. Sampun kah? Iya, aman. Oke. Kalau misalnya sinyalnya ini nggak apa-apa, kameranya ditutup. Ya, dari Mbak Stella tadi kayaknya sampun nonton. Ya, nggih, nggih. Oke. Oke, untuk Mbak Stella, saya kasih satu tips yang selama beberapa Idul Fitri ini cukup lancar untuk membuat orang-orang sekarang trauma untuk menanyakan kepada saya kapan nyusul ngoten atau jodohnya kapan ngoten. Yang saya lakukan adalah kalau ditanya gitu jawabannya adalah takok tok ambek ndonga tok ikhtiare ditambahi ayo golekno. Udah. Jadi itu memindahkan bola kembali ke lapangan beliau gitu. Yes. Gitu. Nah, ya itu cukup cukup ampuh sih. Jadi setiap yang tanya kapan atau kok gak ini saya bilang, "Oh, jondunga mbek takok tok, golekno." Gitu. Jadi itu pasti nanti nggak akan tanya lagi kok beliaunya. Karena tanggung jawab untuk mencarikan itu susah juga. Ngoten. Yang kedua, nah, dengan cara itu bukan berarti terus being picky atau gimana, tapi itu membuat nopo nggih, kalau saya sendiri lebih lebih nyaman untuk meneruskan agenda-agenda misalnya saja melanjutkan pendidikan ngoten. Dan itu kados tipsnya Bunyai Umdah hari Senin lalu, ya semakin tinggi pendidikan itu semakin jadi filter kok. Nanti akan ada insya Allah cowok yang sesuai ngoten tingkat pendidikan, tingkat keilmuan, tingkat pemahaman, dan sejauh yang saya tahu
semakin rendah pendidikan seseorang, dia memandang disabilitas eh, bukan berarti ini pendidikan dalam hal ijazah ya, ini dalam arti pengetahuan ngoten, dia memandang disabilitas itu dengan kacamata yang kalau pendidikannya rendah, pengetahuannya rendah, ya, kacamata disabilitasnya sempit. Jadi kalau mau yang sesuai ya cari yang di pandangannya sama-sama luas, sama-sama ngerti ingatan. Kalau mengenai gimana di masyarakat itu ada Tadi saya nanya Stella apa yang untuk teman-teman Mubadalah? Ya, Mas Zara dulu berarti. enggak. Oh iya. I'm back. Nggih, ngapunten. Sudah ada kisahnya Julaibib. Saya sudah itu nggih. Nanti boleh Mbak Zahra nge-share mungkin bisa ngoten. Jadi Julaibib itu oleh salah satu tunggal warga Madinah yang dia punya sales pribadinya itu Kanjeng Nabi langsung. Benar. Jadi dia dijadikan jodoh oleh Kanjeng Nabi langsung. Julaibib itu kalau itu bukan nama asli, saya sampai sekarang nelusuri nama aslinya siapa itu belum ketemu. Dan sangat tidak umum untuk orang Arab tidak tahu binnya siapa, nama aslinya siapa, binnya siapa. Jadi bisa jadi itu hanya julukan mawon dan julukannya itu tasghir. Julaibib, si jilbab kecil. Kecilnya kayak opo? Nah, para ulama termasuk di sejarah-sejarah itu bilangnya Julaibib itu damimun, elek sing uwek tenan. Terus namanya juga mengesankan, ada yang bilang dia saking ciliknya itu bisa dianggap untuk ukuran orang Arab saat itu dia kerdil. Pokoknya fisiknya tidak menarik, maksimal. Jadi lukismenya itu wes gak karuan. Sehingga waktu Kanjeng Nabi itu mencarikan jodoh, si keluarga si wanita itu tidak jawab. Tunggu berapa hari Kanjeng Nabi tanya lagi, ini gimana? Si bapaknya si wanita itu bilang kami masih mendiskusikannya. Si ibunya bilang dari dalam, demi Allah saya nggak mau punya mantu Julaibib. Itu kan menunjukkan saking elek Julaibibnya, fisiknya sangat tidak menarik sampai gene Rasulullah itu dibilang kayak gitu. Wani-wani nih, wong lanang sing digawa Rasulullah dinyak gitu loh. Itu kan wis gak karu-karuan gitu. Tapi ternyata si gadis Ansornya itu bilang, apakah yang menjodohkan Rasulullah? Iya. Kalau gitu saya percaya. Ngoten. Kalau Rasulullah bilang dia baik, nggih sampai Rasulullah bilang ke semua orang, Julaibib huwa khair. Julaibib itu wong apik. Jadi jangan cuma dilihat fisiknya aja. Nah, ngoten. Nah, balik ke zaman setelah Kanjeng Nabi, ada zaman tabiin. Kita semua mungkin banyak yang sampun dengar kisah abahnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ingkang disuruh menikahi gadis buta tuli lumpuh cuma karena makan apel, padahal apelnya itu juga jatuh di luar pagar. Tapi terus disuruh menikahi wanita dengan kondisi fisik yang seberat itu. Nah, kan itu berarti pada saat itu pernikahan dengan penyandang disabilitas itu bukan hal yang
tidak biasa. Imam Syatibi mawon juga tunanetra. Bukan Imam Syatibi yang Imam Syatibi fikih, tapi Imam Syatibi yang Imam qiraah. Itu juga tunanetra. Beliau lahir di Syatifa, Andalusia, wafatnya di Mesir. Itu juga tunanetra. Terus Al-A'mas. Al-A'mas itu juga matanya berair terus ngoten. Jadi emang ulama-ulama dulu tunanetra, berkarya, berkeluarga, sampun biasa. Nah, balik ke Indonesia saat ini, dari bacaan-bacaan yang saya telusuri, kita di Indonesia itu sebenarnya sampun zaman dulu itu sampun sesuai sebagian besar dengan prinsip-prinsip Islam bahwa walaqad karamna bani Adam, kita semua sudah diciptakan itu sejak awal, semua manusia itu karamna, sudah mulia. Petunjuk berikutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa, bukan yang paling mulia, yang paling ganteng. Nah, di Indonesia kita tahu ada Semar, Petruk, Gareng, semuanya itu ada di posisi terhormat di pewayangan, atau bisa kita bilang di kondisi sosial kemasyarakatan Indonesia, ngapunten, bukan Indonesia, Jawa pada masa kuno, yang menyebabkan terus penyandang disabilitas turun kasta dari yang diciptakan sebagai penasehat, sebagai yang satu pincang itu saking hati-hatine melaku, yang satunya tangannya kiting itu gara-gara biar hati-hati nerima barang, nggak nyolongan. Ada juga dengan ibadah-ibadah lain, ngoten. Di Indonesia di filosofi rakyat kita, di cerita rakyat itu sudah banyak, dan itu semua menempatkan penyandang disabilitas di posisi yang tinggi dalam strata sosial. Kita juga punya misalnya kisah Raden Mas Martapura. Raden Mas Martapura itu jadi raja sehari. Biar apa? Biar nggak malati saat Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo naik tahta. Soalnya dia dijanjikan oleh ayahnya jadi raja, tapi kondisi sosial politik saat itu menghendaki Raden Mas Martapura yang sebagai penyandang disabilitas intelektual tidak bisa bertahta karena ada ekspansi ke Surabaya, ada serangan juga dari kolonial Belanda, ada juga serangan yang diatur ke Batavia. Jadi keputusannya harus cepat, nggak bisa lagi lewat Dewan Penasehat. Itu yang membuat putra Gusti Permaisuri Tulungayu, Raden Mas Martapura hanya berkuasa sehari. Nah, balik ke Indonesia kondisi saat ini itu dipengaruhi oleh eugenisme atau eugenetika yang dibawa oleh penguasa kolonial Hindia Belanda sejak abad ke-19 hingga abad ke-20. Di situ kita tahu bahwa Eropa itu keras. Mereka mementingkan fungsi dan labor. Maksud saya fungsi tubuh, gimana kamu bisa produktif, apa yang bisa kamu sumbangkan secara materi ke masyarakat. Dari kondisi seperti itu, maka diciptakan tempat-tempat peminggiran bagi penyandang disabilitas. Diciptakan tempat-tempat bengkel-bengkel yang tunadaksa, yang tunanetra jadi tukang pijat, yang tunadaksa ada yang jadi pengrajin, ada yang jadi tukang jahit, yang lain dikaryakan sesuai yang dianggap mereka bisa berpartisipasi. Setidaknya nggak seperti orang Jerman ya. Orang Jerman penyandang disabilitas langsung dianggap tidak berharga, tembak mati, selesai. Kalau orang Belanda masih dibiarkan hidup, tapi ada segregasi di masyarakat yang membuat penyandang disabilitas kemudian dengan non-disabilitas itu jadi terpisah. Nah, keterpisahan ini terus ditambah dengan adanya tafsir-tafsir yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Bahwa ulama-ulama dulu yang bisa belajar itu memang kebanyakan yang non-disabilitas.
karena ya keamanan dari segi harta dan lain sebagainya, kemampuan finansial untuk belajar kayak gitu. Jadi perspektifnya banyak yang kurang dan itu mendukung sekali peminggiran secara sistemik dari segi kebijakan maupun dari segi pandangan-pandangan keagamaan. Nah, singkatnya mboten maaf. Ngapunten kalau kepanjangan. Hmm. Ya, terima kasih nih diskusinya makin seru nih. Terima kasih ya yang ada. Tadi udah banyak banget insight-insight cerita ya. Tadi dari mulai ke historical dan sebagainya. Tapi sebelum kita lanjut diskusi, kita jeda dulu dengan tayangan video Mubadalah berikut ini. Mubadalah ID merupakan representasi media Islam dan hak-hak perempuan. Hadir untuk menguatkan kapasitas dan otoritas ulama perempuan dengan mengusung perspektif mubadalah yang meneguhkan nilai-nilai kesalingan, kesetaraan, kerjasama, dan keadilan dalam relasi marital, familial, dan sosial yang lebih luas. Mubadalah ID juga hadir dengan tema perdamaian dan kebangsaan, keadilan gender, serta keberlanjutan lingkungan. Menyapa para santri milenial sebagai basis komunitas untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang lebih islami, damai bermartabat, adil, dan maslahat. Sebagai media online, basis utama Mubadalah ID adalah laman website yang konten-kontennya disebarkan melalui berbagai platform di media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok Mubadalah ID. Konten-konten ini diproduksi bersama 300 kontributor dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Untuk menunjang kerja-kerja media ini, setiap tahun Mubadalah ID mengadakan Festival Mubadalah, pelatihan kepenulisan dan literasi media sosial, dan pengajian kitab kuning bersama para ulama perempuan di bulan Ramadan. Bersama media Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Oke, ya sebelum kita lanjut, jadi sebetulnya kita di website Mubadalah ID itu udah banyak juga ya bahasan-bahasan terkait dengan isu-isu disabilitas karena setahun terakhir ini, 2 tahun apa setahun ya Mbak? 2 tahun terakhir ini kita mengangkat isu penguatan hak-hak disabilitas. Nah ini juga akan menyambung pada pernyataan dari Mbak Umu ya tadi ya. Ini bukan hanya tentang soal penasaran, tapi memang kita dari Mubadalah ID, dari Yayasan Fahmina ingin membangun gerakan membangun pengetahuan dulu gitu ya. Jadi kita membuat ruang diskusi di mana teman-teman disabilitas berbicara, lalu beliau menceritakan pengalaman-pengalamannya agar teman-teman yang non difabel juga tahu sehingga akhirnya kita punya kesadaran baru untuk melakukan advokasi ini bersama-sama. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Mbak Yuyun ya. Silahkan nih Aida. Oke. Terima kasih Mbak Fevi, terima kasih Mbak Yuyun pertanyaannya. Jadi mengenai disabilitas yang lumpuh pinggang ke bawah gunain selang, itu kalau misalnya itu kan hukumnya sudah dari dulu wonten nggih tentang gimana bersuci dan sholatnya orang yang beser. Jadi bisa diambil persamanya dari situ. Tapi switch-nya itu ada di bagian detailnya. Apakah lumpuh pinggang ke bawahnya itu dia masih bisa untuk
bergerak sendiri, misalnya ke kamar mandi. Misalnya masih bisa nyeret badan, bagian atas badannya masih bisa gerak, tangan masih normal, ngoten. Itu nanti juga bisa mempengaruhi eh, gimana dia bersucinya atau gimana dia sholatnya kan. Kalau tangan masih bisa kan berarti aksesibilitas tinggal disesuaikan. Nanti dia bisa bersuci sendiri. Kalau bagian atasnya masih bisa bergerak sesuai fungsi aslinya. Nah, jika begitu ditanya juga apakah dia bisa merasakan atau mengetahui saat-saat di mana eh, kotorannya itu keluar. Apa kalau dia tidak bisa mengetahui alias itu keluar terus-menerus, maka harus tetap setiap akan sholat itu wudhu dan boten nopo-nopo pun wudhu saja. Halo Neng Aida. Neng Aida kayaknya pelan-pelan ya. Oke. Barangkali dari peserta ya, teman-teman yang hadir mau menyampaikan pengalamannya, responnya atas isu-isu yang kita sampaikan dalam diskusi Overthink Club ini yang kedua, boleh ya, boleh di kolom chat, boleh juga langsung angkat tangannya. Atau mungkin ini ada pengalaman dari teman-teman peserta yang punya anggota keluarga difabel, bisa sharing pengalaman bagaimana mengatasi hambatan-hambatan, terutama ketika Enggak. jadi pendamping. Oh ya, Ning Aida sudah kembali. Silakan Ning. Yun, Halo Ning Aida. ngapunten terputus lagi. Jadi balik lagi tadi kalau dia tidak bisa mengetahui kapan ada, apa sampun jelas Mbak suaranya? Jelas, jelas, jelas. Halo? Iya, jelas Ning. Nggih. Eh, jadi kalau penyandang disabilitas, nggih. Jadi kalau penyandang disabilitas itu tahu kapan bisa merasakan keluarnya kotoran itu, maka tetap kalau keluarnya terus-menerus, maka tetap harus wudhu setelah. Kalau dia pakai pampers, berarti harus dipastikan sebelum sholat ganti pampers. Jangan sampai dia ngawali sholat dengan pampers yang basah. Terus, kalau misalnya dia bisa tahu kapan kotorannya nggak keluar, maka dia sholat pada saat-saat itu, menit-menit di mana dia kotorannya mboten keluar. Jadi tetap bisa sepenuhnya terbebas dari najis. Ngoten, Mbak Yuyun. Berarti kalau seumpama untuk satu rakaat sholat itu eh, tiba-tiba keluar tapi dia nggak merasakan itu gimana Mbak? Ini Mboten napa-napa. Kalau keluar pada saat sholat dan dia nggak ngerasakan, itu nggak apa-apa. Misalnya saja emang lumpah parah yang mboten saged ngerasakan lagi beneran keluar kotorannya atau enggak sampun sholat mawon, enggak apa-apa. Yang penting dipastikan kalau dia pakai pampers ya sebelum sholat itu pastikan pampersnya mboten penuh, ngoten. Jadi ganti semuanya. Terus wudhu, terus sholat. Ngoten. Setiap sebelum sholat pastikan pakaiannya, tempatnya, semuanya dibersihkan. Kalau juga nggak tahu, nggak bisa merasakan itu keluar atau tidak, nggih,
sampun, berarti kan dia sudah melakukan yang terbaik menurut kemampuannya dia. Urusan diterima atau enggak kan itu sampun urusan Gusti Allah. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan badan, tubuh, pakaian semua tempat sholatnya juga bersih, ngoten. Pempes kalau basah ganti, ngoten. Caregivernya juga harus rajin ngecek sih, bukan cuma mewudui aja, tapi juga memastikan hal-hal detail kayak gitu, ngoten. Ada tambahan malih Mbak Yuyun? Enggak, enggak. Makasih. Ya, barangkali dari peserta dan teman-teman yang mau sharing atau juga yang mau bertanya, mau merespon, silahkan ya. Ini adalah ruang diskusi agar kita semua menyadari ya terkait dengan pentingnya isu penguatan-penguatan untuk teman-teman disabilitas ini. Oke, barangkali dari Mbak Sela masih ada pertanyaan, Mbak Sela? Oh iya, tadi kayaknya saya pengen mendengar langsung dari Mbak Zara atau Mbak Fevi sebagai mubadalah, karena saya merasa perlu juga dari perspektif teman-teman mubadalah ini. Maaf ya Mbak. Ya, Mbak Zara dulu. Mbak Zara dimulai dari Mbak Zara. Ini istihad itu mubadalah. Menurut keyakinan saya, biar nggak disalah-salahin ini ilmunya Bang Dul, kembali pada klik atau kecocokan ya. Kafah itu artinya ya kita nyaman dengan siapapun hari ini kita berelasi, entah nanti berjodoh sampai pelaminan atau tidak, yang penting adalah secara komunikasi kita nyambung, klik, terus ada kenyamanan, ada cocok, kemudian juga segala hal relasi yang segala hal yang bisa dikomunikasikan, selesai dikomunikasikan, yang menurut saya itu sudah kafaah, sudah setara baik dalam secara perasaan, pemikiran, kemudian juga bisa saling memahami. Kuncinya adalah dalam kalau saya pribadi dalam perspektif kesalingannya itu saling antar relasi antar manusia itu, entah nanti pada akhirnya akan berakhir di pelaminan atau tidak, itu adalah kembali pada takdir ya, kembali pada takdir. Tapi yang jelas kafah itu akan kembali pada persoalan relasi, saling menerima, saling memahami, dan saling mendukung antar satu sama lain, gitu sih. Mungkin Fitri atau Fevi punya istihad masing-masing. Setuju. Ya, mungkin tambahannya gini ya. Kadang kalau ngomongin kafaah, kita tuh fokusnya pada hadis yang ini ya, tunkahul mar'ah li arba itu ya, lima liha, linasabiha, lijamaliha gitu-gitu kan ya. Nah, ini kadang dianggapnya sebagai kriteria yang baku gitu. Padahal kalau kita lihat lagi, sepertinya kayak hadis ini tuh bukan tentang kriterianya gitu, tapi terkait dengan khobar ya, khobar. Jadi lebih ke mengkabarkan gitu. Kalau orang menikahi seorang itu kadang ada yang dimaliha karena hartanya. Iya, standarnya tuh gitu kadang ya. Maksudnya itu kayak khobar. Khobar itu artinya mengabarkan. Hadis ini mengabarkan kalau orang tuh menikah itu kadang karena hartanya, kadang karena kecantikannya, kadang karena gitu-gitu lah ya. Jadi bukan sebagai standar yang harus lengkap semuanya kayak gitu kan. Tapi kan juga di akhir ada penekanan lidiniha gitu kan, maka taribat yadak gitu kan. Tetapi karena agamanya, kalau karena agamanya pasti itu akan diringankan kayak gitu kan. Apalagi kalau udah paham dengan tentang ini ya, perspektif kultis, perspektif mubadalah gitu kan. Kalau kita itu benar-benar melihat keimanan, melihat seseorang itu bukan lagi pada fisik, bukan lagi bayan fisik ya, di luar dari hal-hal fisik, tetapi kita meyakini bahwa semua itu sempurna dengan penciptanya masing-masing. Lalu kita menyadari bahwa yang membedakan adalah ketakwaan dan sebagainya. Itu yang menjadi hal yang jadi sorotannya gitu loh, bukan pada kualitas-kualitas yang lain.
Yang lain tuh kayak ya tambahan aja Pelengkap. gitu, pelengkap gitu ya. Tapi pernak-perniknya gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah tadi ya saling memahami tadi yang kata Mbak Zahra gitu kan. Kalau kita saling klik gitu. Itu sih kalau pemahaman dari Mubadalah gitu menangkap soal kafaah ini kayak gitu. Jadi kemudian juga melihatnya bukan pada standar kita melihat laki-laki melihat perempuan aja ya, tapi juga perempuan melihat laki-laki juga seperti itu. Jadi emang harus ada tadi ya kesamaan, kesalingan gitu kan. Kemudian ya kalau udah cocok ngapain sih ngeliatin kata-kata yang lain itu kan. Kalau kita melihat hadis itu memahami sebagai khobar aja. Gitu sih Mbak Stella. Menurut keyakinan saya. Baik Mbak, terima kasih Mbak Zahra, Mbak Febri. Terima kasih, sama-sama Stella. Nah ini ada pertanyaan nih dari Mbak Istiqomah ya. Ning Aida. Ajeng bertanya kalau pampersnya sudah diganti namun ketika melakukan sholat sesuatu keluar apakah melanjutkan sholat tersebut atau diganti lagi Ning gitu. Bisa Monggo. dijawab sama nih. Oh, udah dijawab sama Ning Aida. Saya milih pendapat lanjut mawon. Mungkin ini juga ini ya. Sama. Soalnya walaupun kan tadi ada case di mana dia beneran yang keluar terus menerus daimul hadas. Walaupun terus tahu dan diganti, apakah ada jaminan bahwa saat sholat berikutnya itu tidak keluar? Kalau memang ada waktu di mana keluarnya bisa dilihat itu waktunya sedang waktu empet-empetan, tidak keluar kotorannya, sholat pada saat itu. Kalau keluarnya di tengah-tengah sholat, itu tidak menjamin nanti waktu sholat berikutnya atau diganti sholat berikutnya itu akan tidak keluar lagi. Ngoten. Padahal prosesi wudhunya sendiri itu juga pasti membutuhkan effort yang luar biasa kalau orang lumpuh pinggang ke bawah. Ngoten. Jadi saya rasa itu dipakai rusuh bahwa udah dilanjut mawon. Ngoten. Yang penting pampers, pakaian semuanya masih tetap suci. Keluarnya toh saya yakin kalau berapa menit sebelumnya baru diganti, keluarnya juga tidak seberat kalau berjam-jam mboten diganti. Ngoten, insya Allah dimaafu. Dilajeng mawon, ngoten. Dilanjut mawon sampai sholatnya selesai. Terima kasih Ning Aida atas jawabannya. Sebenarnya saya juga ingin Ning Aida menceritakan lebih detail ya, spoiler lah, semacam spoiler soal buku yang sedang proses penulisan dan mungkin sudah berapa persen? 8 sedang menuju layout. Biar teman-teman juga semakin tertarik untuk rencana mau di ini nggak ya, dikomersilkan nggak ya? Nanti lihat nanti, karena ini program dari Yayasan Fahmina dan Mubadalah juga. Mungkin nih Aida bisa di spoiler buku disabilitas dalam perspektif ulama perempuan ini itu pointer-pointernya itu isinya tentang apa saja dan apa yang membedakan buku ini dengan buku yang sudah diterbitkan oleh PBNU maupun Majelis Tarjim Muhammadiyah atau dari lembaga-lembaga lain yang juga menerbitkan buku terkait dengan isu disabilitas. Oke, matur nuwun pertanyaannya. Jadi pembeda pertama adalah yang pertama buku ini ditulis oleh perempuan penyandang disabilitas. Kedua, buku ini ndak ditulis dengan gaya bahasa akademis berat, full dalil dan aneka UU atau pembahasan-pembahasan yang sangat akademis seperti misalnya Masjid Ramah Disabilitasnya Pak Arif Mustohin. Itu saya aja baca ngantuk. Jadi kalau orang awam atau takmir masjid baca pasti akan ya susah. Jadi buku ini lebih mudah dicerna insya Allah untuk pembaca awam. Tapi juga ada metodologi, konsep tentang jenis-jenis disabilitas segala macam niku wonten. Termasuk istimbatnya caranya gimana itu juga ada. Wonten. Lalu apalagi ya? Pembedanya apalagi ya? Pembedanya ya perspektifnya. Kalau perspektif yang ini
perspektifnya lebih ke arah equity, mboten cuma equality ngoten. Jadi per case akan dilihat coba saya dibantu Mbak Fevi ugi dengan banyak arahan saking Nyai Fakih ngelihat dari case-case yang saya petakan itu nanti ini masuk, ini ngeten. Jadi kayak di buku Fikih Penguatan Disabilitasnya NO itu ada bagian di mana penyandang disabilitas tunagrahita itu disamakan dengan orang yang mboten akil. Nah, di buku ini nanti akan ada bagian tersendiri di mana itu harus disesuaikan dengan tingkat intelektualnya. Kalau dia masih bisa diberi pemahaman mengenai hukum-hukum atau ibadah dasar, sholat 5 waktu bisa, ini bisa, yang hal-hal dasar bisa, maka dia harus diperlakukan sesuai dengan tingkat intelektualnya. Kalau dia tamyiz kayak anak SD, ya udah nggak bisa dianggap kalau dia nggak berakal sehingga tidak sehingga kewajibannya sebagai muslim mukallaf itu gugur, nggak bisa. Jadi kalau penyandang disabilitas intelektual maka harus diases dulu sejauh mana tingkat intelektualitasnya. Baru kalau memang dia tidak mampu sama sekali untuk mengerti, itu masuk kepada bagian dia orang yang tidak berakal. Tapi kalau dia masih mengerti dalam tahap tertentu, masih punya intelijensi dengan tingkat kecerdasan tertentu, maka dia masih dihukumi tamyiz. Termasuk juga orang-orang dengan disabilitas seperti bipolar atau skizofrenia, itu kan masuk ke disabilitas periodik. Beda dengan saya atau Mbak Stella, Mbak Yuyun yang disabilitas permanen dan terlihat. Ada orang-orang dengan disabilitas periodik, di mana disabilitasnya itu muncul hanya waktu-waktu tertentu dan tergantung pengobatan. Nah, itu juga nanti dibahas. Yang utama sih mungkin dari segi pembedanya dari segi maqasidus syariahnya nggih. Kalau misalnya di Hifdzuddin penafsiran klasiknya itu menjaga agama kita itu dengan ibadah ritualistik. Tapi penafsiran kita nanti yang lebih fleksibel, penjagaan agama itu tidak hanya milik pribadi, tapi juga harus didukung oleh masyarakat. Jadi akses terhadap ibadah, adanya rem, jalur landai, grab, handrail, ada misalnya Al-Quran Braille itu juga masuk kepada tataran Hifdzuddin. Hifdzun nafasnya menjaga jiwa dari pembunuhan itu juga nggak cuma menjaga jiwa fisiknya, tapi menjaga jiwa secara mentalnya juga. Tekanan psikologis, stigma, diskriminasi, apalagi ke penyandang disabilitas mental, itu sama dengan kamu bunuh dia pelan-pelan. So, it must be done holistically. Termasuk juga berikutnya hifdzul akal. Menjaga akal itu nggak cuma terus nggak minum-minuman keras, nggak mabuk gitu. Tapi juga harus dengan meniadakan pengabaian pendidikan. Jadi akalnya penyandang disabilitas itu juga harus didukung dengan baik. Gimana memberikan pendidikan, gimana cara caregivernya gitu. Lalu menjaga keturunan, bukan cuma diukur berapa nanti banyak anaknya. Wanita aja yang wanita non disabilitas tersinggung kok cuma dianggap sebagai mesin reproduksi, apalagi penyandang disabilitas. Saya sendiri juga termasuk yang pernah ditolak gara-gara dianggap nggak akan sembuh. Well, you think ya dianggap bahwa kontribusi intelektual itu tidak setinggi kontribusi bisa nyuci piring di rumah gitu. Tapi ya not my business sekarang. Kalau dulu sih sakit hati, sekarang udah amat. Nonton. Jadi hifdzun nasalnya nggak cuma adanya keturunan, tapi menjaga dari hak-hak dan kewajiban di pernikahan dan keluarga itu tanpa diskriminasi. Hifdzul malnya itu bukan cuma omae dipagiri dapat, cek hartane nggak dicolong.
tapi juga hak warisnya penyandang disabilitas, ngasih ilmu faraid, ngasih pemahaman ke keluarga dengan penyandang disabilitas tentang hak waris, tentang gimana jaga hartanya, bukan cuma jaga harta anak yatim yang saya yakin bukan cuma jaga harta anak yatim yang bakalan dapat sanksi berat dari Gusti Allah kalau tidak dilaksanakan dengan baik. Hartanya penyandang disabilitas kalau diselewengkan walaupun dia tidak yatim piatu juga sama aja gitu. Ngoten. Misalnya orang tua sudah sepuh, terus ada saudara yang penyandang disabilitas. Terus pengelolaan harta, misalnya pengelolaan sawah itu diserahkan kepada saudaranya. Wong tuane ji ono, sing ngelola saudarane. Hartane diikut, ternyata tidak diberikan. Ya udah itu sama aja dengan salah ngonton. Jadi itu hifdzul malnya nggak jalan. Ya. Jadi fikihnya nanti kalau bahasanya ya pakai fiqhul murunah, fikih yang melentur, yang fleksibel, dan ini bukan nambah-nambahi, tapi sesuai dengan ayat Al-Quran sendiri. Dan Al-Quran kan inna ma'al usri yusra, bukan inna ba'dal usri yusra. Jadi ini dua sisi mata uang. Tinggal kados tadi saya bilang tentang sholat itu tadi. Kalau kamu fokusnya ke kata tidaknya, maka yang ada adalah hierarkis dan diskriminatif. Tapi kalau kamu fokus ke kata mampunya, yang ada adalah perbedaan kemampuan yang harus dilihat dengan kacamata yang lebih detail. Termasuk ini nanti. Jadi maqasid yang inklusif itu bukan berarti nambah-nambahi, tapi meneguhkan bahwa ini dua sisi mata uang. Inna ma'al usri yusra dan beneran karena Bani Adam. Dan harus diselesaikan. Kalau kamu diskriminatif berarti kamu merendahkan apa yang sudah dimuliakan oleh Gusti Allah sendiri sejak zaman dahulu. Ngoten. Spillnya ngoten mawon Mbak Zahra. Terima kasih nih Aida, sudah banyak spoiler nih dari bukunya. Sekarang lagi proses finishing ya, layout, dan nanti pada waktunya kita akan luncurkan buku ini dan terbuka juga untuk bisa dipesan oleh teman-teman semua, terutama untuk memenuhi kebutuhan teman-teman difabel, terutama perempuan difabel yang punya pengalaman khas perempuan yang pasti akan berbeda dengan buku-buku yang sudah lebih dulu terbit, baik itu PBNU, Majelis Taklim Muhammadiyah ataupun lembaga-lembaga lain. Apalagi dia juga punya karakter khas pengalaman perempuan difabel, dan itu ditulis langsung oleh ulama perempuan difabel. Revi boleh mau nambahin? Ya. Barangkali dari Ada yang mau sharing dari teman-teman peserta? Terutama yang punya mungkin jadi caregiver atau punya anggota keluarga yang difabel. Kayaknya Mbak Indar sudah open mic nih. Tahu aja. Monggo Mbak Indar. Mungkin ini ya, senang sekali saya berada di ruang Zoom ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Zahra, Mbak Fitri, Mbak Fevi, Neng Aida, Mbak Stella, Mbak Yuyun, dan semua hadirin Zoom ini ya. Saya dari tadi menyimak ya dari awal, dan tentu saya juga belajar banyak di forum Zoom ini, dan saya senang sekali Neng Aida membahas terkait tentang bagaimana istilahnya apa ya, buku terkait tentang disabilitas ya, apalagi perspektif ulama perempuan, perspektif pengalaman khas, memang itu menjadi ciri dari KUPI itu sendiri ya, perbedaannya dengan NU ataupun Majelis Tarjih gitu. Nah, tetapi saya tidak bicara buku itu, artinya nanti biar jadi dulu gitu ya Mbak Zahra, nanti saya tak ikut beli gitu ya.
Tetapi saya ingin merespon gitu ya terkait disabilitas itu sungguh luar biasa gitu ya. Artinya apalagi jadi orang tua yang punya difabel itu menurut saya ya tiket menuju surga gitu Mbak Zahra. Saya selalu bicara itu kemana-mana bahwa tidak usah khawatir, justru harus senang gitu ya, harus bahagia bahwa kita itu sudah misalkan dipilih oleh Allah akan mendapatkan tiket surga karena memiliki anak difabel itu luar biasa effortnya gitu ya, baik lahir maupun batin. Ini fokusnya adalah difabel disabilitas ini ya, intelektual, kemudian atau bisa dikatakan tunagrahita gitu ya. Jadi Down syndrome, kemudian autis, cerebral palsy, dan ADHD dan yang lainnya itu memang memiliki IQ di bawah rata-rata gitu ya. Untuk kategori ringan saja di Down syndrome itu hanya berkisar 70-an. Itu kan bisa dibayangkan gitu ya. Nah, maka ketika bicara disabilitas, bagaimana terkait dengan pelaksanaan hukum Islam gitu ya untuk disabilitas intelektual. Nah, ini tentu akan memiliki perbedaan gitu ya. Makanya jangankan umur apa 12 tahun bisa membaca itu kan masing-masing disabilitas itu juga berbeda. Tetapi saya sebenarnya sudah banyak melakukan usaha-usaha gitu ya. Karena disabilitas intelektual itu di dalam memberikan pendidikan itu tidak bisa banyak banyak instruksi gitu ya. Ketika kita sedang mengajarkan bagaimana cara sholat gitu ya, itu kita pakainya adalah metode berulang-ulang dan metode teladan gitu ya. Jadi keluarga atau orang tua gitu ya, itu memang harus terus-menerus mengajak anak tersebut seperti itu. Itu kadang kalau moodnya sudah nggak apa ya, nggak bisa ya, nggak bisa diajak untuk apa, nggak bisa dipaksakan lah ya gitu. Jadi ada satu pengalaman menarik gitu ya yang apa ya, yang ingin saya bagi gitu ya kepada teman-teman semua. Satu hal yang menjadi penguat bagi orang tua itu ketika punya anak difabel dan lingkungannya itu menerima. Itu satu hal apa ya, kekuatan penguat lah ya. Setidaknya kalau memang mau ada yang tidak suka ataupun bagaimana ya, karena saya memang bicara difabel yang intelektual gitu ya atau tunagrahita gitu ya. Artinya dia memang memiliki apa ya, perilaku yang berbeda pada umumnya seperti itu. Tetapi yang harus saya sampaikan bahwa dia itu tidak gila gitu loh. Karena terkadang teman-temannya itu menganggap dia gila gitu kan. Karena kan dari perilaku, kemudian dari penyampaian apa ya istilahnya, kalimat-kalimat terkadang tidak cetha bahasanya apa ya, karena memang ada keterbatasan ada delay speech gitu ya, dan itu juga mempengaruhi cara bersosialisasi seperti itu. Saya kira Mbak Zara ini nanti nggak selesai dalam 1 jam ya, tetapi Iya, satu Mbak. hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di Zoom ini, artinya memang butuh sekali pembahasan, butuh sekali apa istilahnya diskusi khusus gitu ya, bagaimana penguatan-penguatan terhadap disabilitas, terutama disabilitas intelektual gitu, karena memang memiliki ini ya perbedaan yang khas. Jadi satu difabel, bicara Down syndrome saja gitu ya, satu anak dengan yang lainnya itu berbeda karakter. Ini sungguh luar biasa. Jadi karunia Allah memberikan apa ya, anak-anak disabilitas itu sesungguhnya mengajarkan keluarganya berbagai ilmu. Satu hal yang ingin saya bagi kepada teman-teman semuanya adalah satu tentang kesabaran. Yang kedua adalah tentang kejujuran gitu. Anak-anak difabel itu bukan semuanya ya, maksud saya untuk bicara yang
intelektual ya, yang tunagrahita, dia itu jujur. Jadi apa yang dirasakan, apa yang dialami dia akan ya itu yang keluar gitu loh. Beda dengan kita ya. Kalau kita nggak, saya nggak suka sama Mbak Zara misalnya, itu bisa jadi saya nggak omongin itu gitu ya. Tetapi kalau anak difabel tunagrahita itu ya nggak suka, nggak mau gitu kan. Jadi itu satu hal. Kemudian kesabaran. Jadi saya belajar sabar betul-betul itu ya memang dari anak difabel. Jadi nyata gitu ya. Maka sabar itu nggak hanya teori kok sebenarnya. Jadi sabar itu harus diwujudkan dengan praktek nyata. Saya kira itu Mbak Zahra, karena Terima kunci kasih kesabaran itu kunci Aida. kesuksesan menurut saya. Terima kasih. Dan Assalamualaikum. memang kami sudah pernah bertemu dengan putrinya Mbak Indar ya waktu ke Pati, dan kita meninggalkan kenang-kenangan jaketnya Fitri. Sampai sekarang Ini masih tak simpan itu Mbak Fitri. Nanti kalau ketemu ya di bawah kita ya. tidak boleh pulang karena saking ini ya, saking dekatnya kita dengan anak-anaknya Mbak Indar, dan ya anak istimewa kita sebut ya. Akhirnya kita meninggalkan jaket Fitri agar boleh pulang dari rumahnya Mbak Indar. Monggo nih Aida barangkali mau merespon. Ya. Nggih, matur nuwun Mbak Indar atas sharingnya. Ning Aida. Nggih, luar biasa sekali. Saya sendiri menyadari bahwa peran orang tua saya disabilitas daksa banyak sekali dibantu. Bahkan sampai sekarang ada hal-hal yang tidak bisa saya lakukan sendiri tanpa bantuan. Kalau lagi tidak ada Ajum, tidak ada Mbak Ajum, ya berarti harus ibu saya sendiri yang turun tangan. Ngoten. Kalau kebutuhan pribadi memang saya masih bisa, misalnya nyuci baju, nompo ngeten, itu sudah ritual bangun tidur ngeten. Tapi memang saya tidak bisa bayangin gimana susahnya setelah saya berinteraksi dengan banyak sekali teman-teman penyandang disabilitas, lebih banyak dari sebelumnya waktu sebelum saya merantau untuk studi. Memang saya lihat bahwa komunikasi dengan teman-teman penyandang disabilitas yang tunagrahita, pengalaman ada, saya punya sepupu yang psikolog dan mengatakan bahwa tantangannya berat sekali di SLB, apalagi kalau eh, setiap hari sebagai orang tua ngeten, pasti itu luar biasa menghadapi. Saya sendiri napa nggih ngerasa bahwa sebagai anak dengan intelijensi yang normal, kondisi emosi saya saja naik turunnya luar biasa berat. Sebagai penyandang disabilitas, ada masa-masa di mana moodnya nggak karu-karuan. Apalagi jika dia penyandang disabilitas intelektual atau mental, pasti juga tantangan ke sekeliling itu luar biasa berat sekali. Semoga Lintu Wakdal sakit kepanggil langsung dengan Mbak Indah, nanti bisa cerios-cerios. Mungkin saya juga bisa dikenalkan dengan putrinya, sehingga saya bisa belajar kalian panjenengan dan putrinya juga nonton. Siap, Neng, siap. Nanti sama Mbak Zara biar main lagi sama Mbak Fitri. Siap. Ya, karena kita sudah menuju penghujung waktu ya, tinggal 6 menit lagi nih, nggak kerasa banget ya obrolan kita mengalir gitu. Dan buat yang tadi sudah nanya kapan bukunya terbit, nah ini yang membedakan proses penerbitan kami adalah sebelum diterbitkan secara resmi itu nanti masih ada satu forum lagi yang akan bedah dulu nih apa yang kurang dari bukunya yang belum dibahas, karena memang yang membedakan dari produk-produk pengetahuan dari KUPI adalah kita mau mempertajam lagi terkait dengan live realities. Jadi nanti kemungkinan di bulan depan gitu ya akan ada soft launching, dalam artian ini sih bedah bukunya dulu ya, workshop bedah bukunya dulu untuk menambahkan barangkali ada pengalaman-pengalaman yang tadi mungkin Mbak Indar ceritakan yang belum masuk dalam buku itu, nanti dilengkapi dulu sebelum akhirnya nanti kita resmi untuk meluncing bukunya gitu ya. Nah, karena ini udah 5 menit lagi, barangkali dari Ning Aida ada closing statement nih terkait dengan apa ya, terkait dengan isu disabilitas, fikih disabilitas dan sebagainya. Monggo. Nggih, terima kasih. Terima kasih sedaya sambutan hangat bukunya
karena tugas saya memang dalam penyusunan buku ini hanya menulis, dan seperti yang tadi saya bilang ada limitasi-limitasi di mana saya tidak bisa bertemu banyak penyandang disabilitas dari berbagai jenis dan berbagai spektrum disabilitas. Jadi tahap-tahap berikutnya saya sih manut mawon. Yang penting dari diskusi kita ini juga penulisan buku itu nanti, satu hal yang saya inginkan itu adalah semua orang menyadari bahwa being disabled, menjadi difabel atau penyandang disabilitas itu adalah salah satu spektrum sebagai manusia. Ada yang disabilitasnya datang sejak lahir, kados kula. Ada disabilitasnya yang datang di usia produktif tiba-tiba karena kecelakaan. Ada yang disabilitasnya datang hanya sebentar. Ada yang disabilitasnya lebih dari 6 bulan sehingga dihukumi permanen dan jadi penyandang disabilitas ofisial. Ada juga yang datang berangsur-angsur sehingga saat dianugerahi usia lanjut, usia sepuh, dia juga otomatis jadi penyandang disabilitas sehingga membutuhkan rem atau yang lain. Dari situ saya harap dengan melihat bahwa penyandang disabilitas it's nothing special, ini adalah salah satu spektrum kemanusiaan, dilihat bukan sebagai sesuatu yang tragis atau sesuatu yang aib, maka itu akan sedikit demi sedikit mengubah dan menjadikan lingkungan kita jadi lebih ramah, lebih inklusif, lebih jadi rahmatan lil alamin ngaten. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masuk ya. Terima kasih Ning Aida atas penjelasannya. Teman-teman tunggu ya launchingnya buku Pikir Disabilitas dalam Perspektif Ulama Perempuan. Nanti akan diinfokan kembali untuk bagaimana cara mendapatkannya dan membacanya. Kita sudah di penghujung waktu. Kita sudah sepertinya sudah 14.57, 3 menit lagi selesai. Terima kasih untuk juga ya Mbak Stella dan Kak Yuyun ya sudah bersedia menjadi penanggap di hari ini. Sebelum kita tutup, kita bisa foto bersama, dan teman-teman yang bisa on cam silahkan bisa on cam untuk foto bersama. Tunjukkan pesona. Bisa kasih reaksi sambil kasih love atau apa gitu ya untuk ininya. Untuk foto bersamanya juga boleh. Pakai gaya-gaya segensi mungkin. Sudah? Sudah? Oh, satu lagi teman-teman. Tahan nafas. Sudah? Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga Kak Fatur dan Kak ya Kak Nimas untuk sudah membantu kita untuk JBI. Sampai bertemu di Rabu ya di Overthink Club ketiga. Iya, dan Kak Fatur. Matur nuwun sedaya. Assalamualaikum. Terima kasih Ning Aida, terima kasih teman-teman semuanya, sehat-sehat. Ya, Selamat terima kasih melanjutkan puasa. semuanya.